Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayoli wa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semuanya taufik, nikmat menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan diberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hak-hak seorang muslim kepada saudaranya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hak yang pertama, yaitu mengucapkan salam, kemudian memenuhi undangan, kemudian yang ketiga memberikan nasihat, yang keempat mendoakan orang yang bersin. InsyaAllah kita selesaikan pada malam hari ini yang kelima dan yang keenam, yaitu kata Rasulullah, wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Apabila saudara sesama muslimmu itu sedang sakit, maka jenguklah, kunjungilah. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Fathul Jalali wal Iqam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan, wa min fawaidil hadis, dan di antara faedah hadis ini, anna min haqqil muslimi ala akhihi an ya'udahu idza marida. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'udhu. Bahwasanya di antara hak saudara muslimmu atas saudaranya, hak seorang muslim atas saudaranya dikunjungi apabila dia sakit. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apabila dia sakit maka kunjungilah. Wa idza marida fa'udhu. Wa hal hadza wajibun aula, kata beliau, maka kunjungilah. Dan kata udhu ini adalah perintah bil amr, dan hukum asal perintah itu wajib. Aktsarul ulama'u ala annahu sunnatun. Akan tapi kebanyakan para ulama berpendapat bahwasannya hukumnya sunnah.
was-shawabu annahu wajibun kifaiyun. Akan tapi yang benar kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hukumnya adalah fardu kifayah, wajib kifai. Wa annahu yajibu lil wahidi minal muslimina an ya'udahu al muslimuna wa alla yatrukuhu. Yani wajib bagi seorang muslim agar dia mengunjungi seorang muslim yang lain. Wajib lil wahid minal muslim, bagi setiap orang dari kaum muslimin, seorang muslim tersebut mengunjunginya dan tidak membiarkannya atau tidak mengunjunginya. Minimalnya satu. Ini fardu kifayah atau wajib kifai. Harus ada yang mengunjungi. Kalau tidak ada yang mengunjungi, misalnya di komplek lah ya, perumahan, suatu perumahan itu tidak ada yang mengunjungi ketika ada saudaranya yang sakit, maka satu perumahan berdosa. Ya, karena dia melalaikan kewajibannya kepada sesama muslim. Tetapi jika ada salah satu saja sudah mengunjungi, maka ini ya menggugurkan atau tidak cukup bagi yang lain dan tidak berdosa. Walaupun yang lebih utama jika semuanya mengunjungi, ini yang lebih utama. Li'anna hadza infisamu ura bainal muslimi wa akhihi. Dikarenakan jika ada yang sakit kemudian dibiarkan saja tidak ada yang mengunjungi, ini akan merusak tali persaudaraan antara seorang muslim dan saudaranya yang lain. Wa ahuka lahu muddatun munhabisun fi baitihi minal maradi la ya'uduhu ahadun minan nas. Saudara kita tertahan di rumah karena sakit, kemudian gak ada yang mengunjungi. Kira-kira bagaimana ini? Fasawab, maka yang benar, anna audahu au anna iyadatahu fardu kifayatin. Idza alimta anna ahadan lam ya'ti minan nasi wajaba 'alaika an tadhhaba anta bi nafsika wa ta'uduhu. Jika engkau mengetahui belum ada seorang pun yang mengunjunginya, maka wajib bagimu untuk pergi sendiri. Ya, kunjungi dia. Ya, kunjungi saudara kita yang sakit. Ya. Jangan menunggu-nunggu, saling tunggu akhirnya tidak ada yang mengunjungi. Ya. Bukankah Allah mengatakan apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa min fawaidihi, dan di antara faidahnya, annahu idza marida maradan la yaquduhu fa inna iyadatahu laysat haqqan alaina. Dan di antara faidahnya juga, jika sakit ini tidak menyebabkan dia itu benar-benar tertahan, tidak bisa keluar rumah, maka ini tidak wajib untuk dikunjungi. Ya, tidak wajib untuk dikunjungi. Wazhudalika annal iyadata innama takunu limunhabisin. Ya, karena tadi patokannya itu sakit yang wajib untuk dikunjungi adalah sakit yang bisa menahan seseorang sehingga dia tidak bisa keluar dari rumahnya, sakit parahnya. Wa amma man kana yamshi ma'an nas wa yadhhabu wa yaji'u lakin fi 'ainihi maradun aw fi wajhihi jurhun aw ghairi dzalika fa hadza la yu'adu. Adapun kalau cuma misalnya matanya yang sakit atau di wajahnya itu ada luka sedikit atau yang semisalnya,
tapi dia bisa jalan-jalan bersama manusia, kadang datang, maka seperti ini tidak dikunjungi, tidak dalam kategori yang wajib untuk dijenguk. Boleh tidak dijenguk? Jawabannya tetap boleh. Ya, minimalnya apa? Ya kita ziarah kepada saudara kita. Tapi kalaupun tidak dikunjungi maka tidak berdosa, karena sakitnya ini sakit ringan. Innama yu'adu man hubisa, yang dikunjungi itu orang yang tertahan, memang benar tertahan di rumah karena sakit. Ya. Walam yudkar fi hadzal hadis mada alaihi indal iyadati hal yukhaffaful iyada aw yatabattau fiha wa hal yatakallamu fiha wa la yaskutu. Kata beliau, dalam hadis ini tidak disebutkan apa yang harus kita lakukan ini. Apakah kita ketika mengunjungi itu sebentar saja, jangan berlama-lama, atau berlama-lama? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita harus ngobrol bersamanya, atau pas mengunjungi itu diam? Ini tidak disebutkan di dalam hadis. Maka bagaimana sikap kita? Maka sikap kita yura'a fi dzalika halul marid. Maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang sakit. Ya, kondisi sakit. Idza kana al-maridu ya'nisu laka wa ta'rifu annahu munsyarihu sadrihi. Apabila ketika kita jenguk orang sakit, dia itu ramah sama kita. Ya, ramah maksudnya kok terbuka, kita tahu kayaknya senang dia itu kalau diajak berbicara, dan senang kalau kita berada di sisinya, maka wa yuhibbu an tabqa wa an tuhaddisuhu fal afdal an tajlisa wa tuhaddisahu. Maka dalam kondisi seperti ini yang paling afdal kita duduk di sisinya, ngobrol bersamanya. Ya, karena ini tadi ya dikembalikan kepada yang sakit tadi. Kalau memang senang dia diajak bicara, dan ketika ngobrol kepada orang lain atau kepada temannya atau curhat bahasa kita sekarang, mengurangi rasa sakitnya atau minimalnya lupa dengan apa yang dia alami, maka lakukan ini. Ya, lakukan. Ini yang paling afdal. Amma idza arafta annahu qalaqun wa annahu yuhibbu an yanfarida bi ahlihi duna ghairihim minan nas fal afdal at-takhfif. Tapi kalau kita lihat misalnya ketika kita kunjungi, ya, dia gelisah, yang sakit gelisah dan ingin menyendiri bersama keluarga saja tanpa ada orang lain, maka yang seperti ini jangan berlama-lama kalau menjenguknya. Bisa nggak ini diperhatikan? Bisa dilihat ya. Kita bisalah menilai orang yang sakit. Modelnya kayaknya kok gelisah, banyak orang nggak leluasa, dia merasa malah sesak gitu ya. Apa? Ya risih gitu misalnya. Karena biasanya sakit kan misalnya tidak pakai baju secara sempurna atau tidak bisa bergerak secara sempurna. Dia risih kalau ada orang, takut malu minimalnya dilihat oleh orang. Maka seperti ini sebentar saja. Yang mengunjunginya sebentar saja. Dalam rangka apa? Melepaskan kewajiban kita. Minimalnya itu. Tetap ya kita doakanlah. Doanya kalau mengunjungi orang sakit apa tuh? Doanya apa? Ya banyak ya banyak lah. Ya, doa-doa itu banyak, dan karena banyaknya ini menunjukkan apa? Sebenarnya doanya itu intinya adalah mendoakan dia itu cepat sembuh. Maka bisa saja kita katakan misalnya syafaqallah sifaan ajilah, semoga Allah segera menyembuhkanmu. Ini doanya. Terus doa Allah bahasa tauhid insyaallah itu doa apa itu? Kan ada yang seringnya
ada orang sakit, kita sebutin la ba'sa tahurun insyaallah. Benar tidak ini? Kalau ini yang dijadikan doa untuk orang sakit salah. Ya tidak tepat. Ya tidak tepat. Ini ucapan la ba'sa tahurun insyaallah ini itu sebenarnya motivasi saja. Karena ketika kita mengunjungi orang sakit itu di antara adabnya adalah kita tafa'ul. Tafa'ul apa itu? Berbicara optimis. Optimis atau pesimis? Optimis. Kita harus berikan semangat kepada orang yang sakit. Jangan pas kita mengunjungi orang sakit misalnya kita lihat, wah ini parah, ini sebentar lagi ya. Ini kurang adab. Ya. Bahkan bisa berdosa. Ya, bisa dosa. Ya karena kita tidak tahu ya. Kita pikirnya waktu sehat ya kita biasa guyon ya. Sakit ini kita tidak tahu. Artinya itu memang benar-benar sedih. Antum ngomong itu, mesti dia ini kawan memang nggak tahu diri katanya. Kawan lagi sengsara begitu. Ada waktunya kapan kita seloroh dan kapan tidak. Ya ada. Memang terkadang kalau saking akrabnya kadang ceplosan gitu ya. Maka ya jadi doa la ba'sa tahurun insyaallah ini terakhir ketika kita mau kita mau pergi atau mau meninggalkan dia, apakah mesti harus mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah? Maka jawabannya tidak. Ya kalau misalnya yang sakit tidak paham artinya, nggak ngerti artinya apa maksud dari la ba'sa tahurun insyaallah, jangan ucapin itu. Tapi ucapkan bahasa Indonesianya saja. Antum sabar ya. Insyaallah ini penghapus dosa. Itu arti dari la ba'sa tahurun insyaallah. Ucapin itu saja, jangan paksakan la ba'sa tahurun insyaallah. Dia pun bingung apa ya itu. Apalagi orang awam. Ya, teman yang betulan tetangga belum ngerti. Antum doain itu apa maksudnya? Apa kepintaran ini? Ya, doakan yang dia paham saja. Gunakan maksudnya. Ya. Baik. Tapi ini tetap apa ya? Kita perhatikan kondisi yang sakit tadi. Kadzalika aidan idza ra'aita minal munasibati an tatlu alayya ayatin tahusu ala sabri wa yatabayyanu lahu thawabas sabirin wal ahaditsu kadzalika fa'al. Dan termasuk yang cocok untuk dilakukan juga kalau misalnya teman kita ini senang kalau kita baca ayat-ayat berkaitan dengan kesabaran, yang menganjurkan tentang kesabaran dan besarnya pahala orang yang sabar ketika terkena musibah, maka bacakan, ya, lakukan. Hadis-hadis juga seperti itu. Di antara hadis tadi bahasa tahurun insyaallah. Ya. Ini penghapus dosa insyaallah. Rasulullah mengatakan tidak ada satu duri pun yang mengenai seorang muslim kecuali dia akan menghapuskan dosa. Orang yang sakit itu dosanya dihapuskan segera di dunia sebelum nanti di akhirat akan berkurang. Bacakan ini biar dia lebih semangat. Fa in ra'aita annahu yuhibbu al-kalam amma sabaq, dan juga ini juga jika engkau melihat bahwasannya dia senang cerita-cerita tentang masa lalu, ya, kayak tadi ya teman akrab cerita masa lalu, ini menimbulkan semangat optimis kehidupannya dia, semangat untuk hidup kembali, ya, maka ucapkan, lakukan, sebutkan masa-masa indah kita berdua bersama dia. Ya. Ketika apa saja maka lakukan kata beliau. Ya, fa'mal kullu ma yudkhilu as-surura alaihi. Lakukan semua hal yang bisa membuat dianya gembira. Ya, tafaul itu menjadikan orang yang sakit itu gembira. Pokoknya hibur. Tujuan mengunjungi adalah menghibur saudara kita. Wal yaudu ghairal muslim. Ini pertanyaan lagi.
apakah kita boleh mengunjungi orang selain muslim? Maka al-jawab fihi tafsil. Yang seperti ini perlu dirinci. In kana fi dzalika maslahatan, in kana fi dzalika maslahatun fala ba'sa an ya'udahu. Jika ada maslahat, ada kebaikan ketika kita mengunjunginya, maka tidak mengapa kita mengunjunginya. Mislu an yakuna hadzal marid min ghairil muslim qariban ilal Islam. Misalnya yang sakit ini memang dia orang non muslim, ya, tetangga kita misalnya, tapi dia udah kita tahu sering bertanya tentang Islam. Sebelum sakit dia tanya-tanya tentang Islam, kayaknya ada ketertarikan tentang Islam, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kita tunjukkan bahwasanya ini adalah akhlak seorang muslim. Seorang Islam atau agama Islam mengajarkan saudaranya mengunjungi saudaranya yang lain ketika sakit. Wa anal insani idza dhahaba wa arada 'ala al-islam farubbama yuslimu fahuna naqul iyadatuka huna matlubah. Misalnya kalau kita pergi tadi, kemudian kita ceritakan tentang Islam, kita tunjukkan, misalnya ketika dia terkejut dengan kedatangan kita, kok ngunjungin, maka kita sebutkan, ya agama saya mengajarkan seperti ini, mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, ya, mengunjungi tetangganya, bukan tetangga saya. Islam menjunjung hak-hak saudara tetangga. Ya. Ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Islam kepadanya, kemudian bisa jadi dia masuk Islam, maka mengunjunginya ini sangat benar-benar dibutuhkan. Ya, karena maslahat yang ada tadi. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Banyak dalam hadis, wan Nabi SAW ada amahu wa huwa fi maradihi. Ya, Nabi kita pernah mengunjungi pamannya ketika sedang sakit. Wa ada Yahudiyan fil Madinah wa huwa fi maradihi. Dan Rasulullah juga pernah mengunjungi seorang Yahudi yang ada di kota Madinah itu sedang sakit. Wa arada 'alal Islam fa aslama. Kemudian beliau jelaskan tentang Islam, kemudian dia mau masuk Islam. Ya, fa idza alimta annaka idza dhahabta ila hadzal kafir wa aradta 'alal Islam anahu qaribun faf'al. Maka jika kita pergi mengunjungi orang kafir ini dan kita ceritakan tentang Islam, dia kemungkinan akan masuk Islam, maka lakukanlah. Wa illa fala ta'ud illa idza kanat iyadatuhu min silati rahmi fa'udhu. Jika tidak ada maslahat seperti ini, maka ia tidak perlu dikunjungi, kecuali dalam rangka menyambung tali silaturahmi. Kebetulan yang sakit itu saudara kita, kerabat gitu ya, ada hubungan kerabat, tapi dia masih belum Islam, maka seperti ini kunjungi. Kenapa? Lianna silaturahmi hakun liman kana musliman wa man kana kafiran. Karena hak silaturahmi ini berlaku bagi yang muslim ataupun yang tidak muslim. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman fil walidain, tentang hak dua orang tua. Ya. Allah mengatakan wa in jahadaka an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun, apabila keduanya yakni orang tuamu ya berusaha semangat untuk menjadikan kau musyrik, mensekutukan aku, kata Allah, yang engkau tidak memiliki ilmunya, fala tutihuma, maka jangan taati keduanya, jangan mau taatin. Tapi Allah mengatakan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Yang pergauli dengan cara mengunjunginya, ya, bersilaturahmi, bahkan ya
memberi bantuan pun nggak masalah. Kalau kita misalnya anak atau kita kerabat, nggak masalah. Kalau ada saudara kita yang misalnya dia kesulitan, ya, butuh biaya berobat, tidak mengapa, bantu. Ya, tetap kita mendoakan mudah-mudahan saudara kita itu mendapat hidayah. Tapi ini berkaitan dengan mengunjungi orang yang sakit. Kemudian yang hak yang keenam, yang terakhir dari hadis ini, min hakil muslim idza mata an nattabi'ahu. Di antara hak seorang muslim, apabila dia mati maka kita mengikutinya. Liqaulihi wa idza mata fatba'hu. Apabila dia mati maka ikutilah, ya, jenguklah, urusilah jenazahnya. Wattiba'ul janaizi fardu kifayah idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Ya, mengurusi jenazah ini juga hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang sudah melakukannya maka gugur dari yang lain. Wa dalilu hadza minas sunnah katsirun jiddan. Dalil tentang hal ini dari hadis itu banyak sekali. Bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Wa minha, di antaranya, murra bi janazatin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun bi ashabihi. Suatu saat Nabi pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian lewat, ya, kaum muslimin sedang membawa jenazah. Fa athnau 'alaiha khairan. Kemudian para sahabat yang berada di sisi Rasulullah memujinya, memuji dengan kebaikan. Oh, jenazah ini baik ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, faqala wajabat. Beliau mengatakan wajabat, ya, berhak baginya mendapatkan kebaikan. Wa ukhra, dan yang lain juga pernah lewat, ya, di depan Rasulullah ketika sedang duduk bersama sahabatnya. Asnau 'alaiha syarran. Para sahabat menjelaskan kejelekan-kejelekannya. Faqala wajabat. Maka Rasul juga mengatakan wajabat. Ya, maka artinya adalah wajib dia akan mendapatkan akibat dari keburukannya. Walam yudkar annahu qama wattaba'aha. Tidak disebutkan dalam hadis ini Rasulullah segera bangkit dan mengikutinya. Tidak disebutkan, tapi Rasulullah tetap duduk bersama sahabat. Wa syawahidu ala hadza katsiratun, dan penguat terhadap hadis ini banyak. Berdasarkan hadis-hadis ini maka hukumnya dia fardu kifayah. Bima'na anna ittiba'ul janaiz fardu kifayah wa laisa biwajibin 'alal ain. Maka tidak, hukumnya itu bukan fardu ain, wajib bagi setiap orang, tapi fardu kifayah. Wa mimma yata'allaqu bittiba'il janazati anna muttabi'al janazati lahu ajrun. Perkara-perkara yang berkaitan dengan mengikuti jenazah, maka perlu diketahui bahwasanya orang yang mengurus jenazah, mengikuti jenazah, baginya pahala. In syahidaha hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat. Apabila dia menyaksikan jenazah kemudian ikut mensolatinya, maka baginya qirat, satu qirat. Wa in syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Apabila dia ikut menyaksikan kemudian sampai ikut menguburkan, maka mendapat 2 qirat. Ditanyakan kepada Rasulullah, wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan qirat ini wahai Rasulullah? Qala mislu jabalaini azimaini asgharuhuma misla Uhudin. Seperti 2 gunung yang sangat besar, minimalnya itu sebesar gunung Uhud. Ya, minimalnya sebesar gunung Uhud. Dan gunung Uhud ini termasuk gunung yang paling besar di kota Madinah. Para ulama sebutkan, kenapa banyak dalam hadis ketika Rasulullah permisalkan suatu yang besar itu dengan gunung Uhud, bukan gunung-gunung yang lain,
bukan gunung Everest misalnya, gunung Wijaya atau gunung apa saja yang besar. Para ulama mengatakan, ya Rasulullah sampaikan sesuai dengan apa yang beliau saksikan. Andaikan ada di kota Madinah lebih besar daripada gunung Uhud, maka beliau akan sebutkan gunung itu. Ini menunjukkan apa? Gunung Uhud itu gunung terbesar di kota Madinah. Jadi tidak mesti harus gunung Uhud ya. Itu permisalan ini menunjukkan begitu besarnya pahalanya, gitu aja. Idza kana ma'al janazati munkarun, apabila jenazah itu disertai dengan kemungkaran, mislu an yakuna al-musiuna laha yastahibuna ma yusammuna bil musikil hazina. Misalnya pengiring-pengiringnya itu mereka membunyikan ya, genderang-genderang, musik-musik yang sekarang itu orang menyebutnya musik kesedihan. Musik kesedihan. Orang mati dihidupin musik. Dan ini banyak. Ya. Sudah banyak. Idza kana ma'hu musiki hazina wa la yumkin an taghayyarahu fala tattabi'ahu. Apabila kondisinya seperti ini dan kita tidak bisa merubahnya, maka tidak boleh mengikutinya. Li'anna kulla syai'in fihi munkar la yumkinuka taghyiru fa inna hudurahu haramun 'alaika. Karena maka menghadirinya adalah haram. Ya, menghadirinya adalah haram. Tidak boleh. Wa mimma yata'allaqu bittibail janazah annahu yanbaghi liman yattabi'al janazah an yakuna mufakkiran fi ma'alihi muta'azzan bima yushahidu. Dan ini juga yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang mengiring jenazah, hendaknya dia berpikir, yang merenung tentang kembalinya, tempat kembalinya nanti. Dia harus bisa mengambil manfaat, nasihat dari apa yang dia saksikan. Fahadar rajul alladhi huwa al-yawm mahmul 'ala al-aktaf kana bil amsi huwa yahmilun nas 'ala katfihi. Orang yang sekarang dibawa itu, dipikul, dulu dia mikul orang, mikul jenazah. Tapi sekarang dia yang dipikul. Wa hadzal rajul ladzi kana amsi yamsi ala zaril ardi wal an sawfa yudfan fi batinil ardi wal anta ba'idun min dzalika. Yang dulu dia berjalan bersama kita, ya, bisa jadi sekarang dia yang dikubur. Apakah kita mungkin juga merasakan hal ini? Ya, maka jawabannya iya. Maka kita berpikir, la tadri la'allahu tamdi suwai'at fayaf'alu bika ma fa'ala bihi. Ya, kita tidak tahu, terkadang baru sebentar aja berlalu waktu terjadi kepadanya apa yang terjadi, bisa jadi akan terjadi juga pada kita. Fayan bagi litabil janazah an yufakkira fi amrihi wa malihi. Maka sepatutnya bagi yang mengikuti jenazah, dia itu berpikir tentang urusan dirinya dan tempat kembalinya. Khilafan li ba'din nas, ini beda dengan kebanyakan manusia sekarang. Alladzina idza taba'u janazah saru yuqahkihuna wa yatakallamuna fi umurid dunya. Ya, kita perhatikan ini banyak orang-orang yang ngiringi jenazah tapi terbahak-bahak ngobrol tentang urusan dunia. Yang misalnya dia mengatakan bi'tal yaum, madza bi'tal yaum? Apa tadi yang antum jual? Madza tastari? Apa yang kau beli tadi? Madza akal? Apa yang kamu makan tadi? Wa madza sarifta? Apa yang kamu minum tadi? Ngobrolnya tentang urusan dunia. Ma'asanu hadza thawb, ada yang muji pakaian lagi. Bagus sekali pakaian antum. Cerita urusan dunia. Maka beliau mengatakan wa hadza ghalatun. Ini kesalahan. Ya, kesalahan. Al-maqam la yattadi hadza. Kondisinya, situasinya sekarang itu tidak seharusnya kita berkata seperti itu.
Ya, situasinya itu seharusnya kita berbicara bagaimana saya. Ini dia kemarin bareng saya motong jenazah, mikul jenazah, sekarang dia yang dipotong. Ya, mungkin saya besok. Harusnya mikirnya seperti itu. Kenapa? Dalam kaidah disebutkan likulli maqam maqam. Setiap situasi, setiap kondisi itu ada masing-masing pembicaraannya. Enggak urusan dunia pas urusan dunia diceritakan atau ngobrolnya di kuburan. Nauzubillah. Ini orang-orang yang sudah dilalaikan dengan ya, bisa jadi dia telah digelapkan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ayolah rahimani Allah wa ikum jami'an, kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bermanfaat. Nah, jadi ini 6 ya. Sudah selesai kita 6 hak yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, hakul muslim ala muslim situn, hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu kau ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fajibhu, yang kedua apabila dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Yang ketiga wa idza stansohaka fansau, apabila saudaramu minta nasihat maka berikan nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasamidhu, apabila saudaramu bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah yarhamukallah. Yang kelima wa idza marida fathu, apabila dia sakit maka jenguk. Yang keenam apabila wa idza mata fatba'hu, apabila dia mati maka ikutilah, yakni urusi jenazahnya, mandikan, kafani, sholati dan kuburkan. Ini 6, baru 6, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, membahas tentang adab-adab yang lain yang sepatutnya kita seorang muslim menghiasi diri dengan hal itu, sehingga akan nampaklah benar-benar akhlak Islamiyah kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku li hadza astaghfirullahi wa lakum wa lil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.